Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nadila Fatmalia di pembelajaran kali ini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kita bisa mengetahui metode pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan metode-metode di dalam belajar Al-Quran. Sebelum lanjut ke metode-metode pembelajaran Al-Quran, kita juga harus mengetahui dulu arti dari pembelajaran Al-Quran itu apa. Nah, untuk pembelajaran Al-Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada pembelajaran, yang kedua ada Al-Quran. Pembelajaran, kalau dianalisa itu artinya membimbing dan melatih anak untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Al-Quran diambil dari bahasa Arab yang artinya qoro'a yaqra'u, qiraatan atau Quranan, yang berarti menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari suatu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Untuk metode pembelajaran Al-Quran itu adalah suatu cara yang dipilih dan digunakan guru ketika berinteraksi dengan anak didiknya dalam upaya menyampaikan bahan pengajaran tertentu agar bahan pengajaran tersebut mudah dicerna sesuai dengan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, kita akan membahas di sini ada 6 metode pembelajaran Al-Quran. Yang pertama itu ada metode Baghdadiyah atau bisa disebut dengan metode tradisional. Metode ini paling lama digunakan di kalangan umat Islam. Metode ini pun menggunakan waktu yang cukup lama. Adapun pengajarannya, metode ini adalah anak didik terlebih dahulu harus mengenal dan menghafal huruf hijaiyah yang 28 kecuali alif dan hamzah. Adapun sistem yang diterapkannya dalam metode tradisional ini, yang pertama itu hafalan. Hafalan dimaksudkan semua siswa diberi materi dahulu, kemudian harus menghafalnya. Yang kedua ada modul. Nah, modul di sini maksudnya siswa harus terlebih dahulu menguasai materi. Jadi siswa itu harus menguasai dulu materinya sebelum menghafalnya. Yang kedua, ada metode Iqra. Metode ini pertama kali disusun oleh Haji As'ad Human di Yogyakarta. Metode ini ada 2 sistem, yaitu buku Iqra untuk usia TPA dan buku Iqra untuk segala umur, yang masing-masing terdiri dari 6 jilid. Yang ketiga ada metode Qiraati. Metode Qiraati ini adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam pengajaran metode Qiraati ini, guru tidak perlu memberikan tuntunan membaca, namun langsung saja dengan bacaan pendek. Adapun dalam tujuan pembelajaran Qiraati ini, yang pertama, menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran dalam membacanya supaya benar sesuai dengan ilmu tajwid. Yang kedua, menyebarluaskan ilmu Al-Quran. Yang ketiga, memberikan peringatan kepada guru supaya dalam mengajarkannya itu lebih berhati-hati. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dalam membaca Al-Quran. Yang keempat ada metode kibar. Metode kibar ini lebih menekankan pada penggunaan makhrajul huruf. Pengenalan huruf dalam metode ini dimulai dari huruf yang hampir sama bunyinya, kemudian hampir sama lafadznya, dan sebagainya. Kibar adalah metode akseleratif
yang langsung menggunakan huruf sambungnya dan tidak banyak pengulangan contoh-contohnya, sehingga lebih cepat dan pasti dalam membaca Al-Quran. Kelebihan dari metode ini dituangkan dalam 3 jilid yang menarik, seperti kopernya itu dibuat semenarik mungkin dan serta berwarna-warni, sehingga minat anak untuk belajar membaca itu akan lebih banyak. Namun kekurangannya pada metode ini, anak yang IQ-nya tinggi itu akan lebih cepat dalam menghafal dan memahami huruf-huruf hijaiyah. Namun bagi yang IQ-nya rendah itu akan terlambat dalam memahami dan menghafal huruf-huruf. Yang kelima ada metode Umi. Metode Umi adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang langsung menuangkan atau memasukkan atau juga mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan pendekatan bahasa ibu yang menekankan kasih sayang dengan metode klasikal, baca simak dan sistem penjamin mutu, tashih, tahsin, sertifikasi, coach, supervisi, munakosyah, imtihan, dan kotman. Langkah-langkah dalam metode ini ada 6. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada upper resepsi atau mengajarkan kembali pembelajaran. Yang ketiga ada penanaman konsep, yang keempat ada pemahaman konsep, yang kelima ada keterampilan atau latihan, yang keenam ada penutup. Metode yang keenam ada metode QRQ atau Quantum Reading Quran. Di dalam metode ini menggunakan 3 prinsip dalam membacanya tartil. Yang pertama ada tartil dalam membaca Al-Quran konsisten dalam membaca mad dan gunah atau konsisten dengan irama Al-Quran atau juga konsisten dengan notasi Al-Quran. Cara konsistennya dalam membaca mad dan gunah, rumusnya ayu-ayun, mana tahan. Maksudnya, ayu-ayun adalah ketika kita membaca Al-Quran dan kita melafalkan huruf-hurufnya yang diikuti oleh salah satu huruf mad, a, ya, waw, maka diayunkan suara kita. Ayu-ayun, mana tahan. Jadi kalau ada huruf a, waw, sama ya itu diayunkan. Dan huruf ma, na itu ditahan. Yang B, tartil dalam membaca Al-Quran itu ketika kita mampu melafalkan huruf hijaiyah. Jadi kita harus membiasakan membaca Al-Quran itu dengan fasih dan lafalnya yang benar, supaya selain tadi nadanya atau iramanya lama, bacanya juga harus fasih supaya kita bisa seperti orang Arab. Yang C, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat dorib dalam Al-Quran. Ayat-ayat dorib itu ayat yang asing, memang cara membacanya pun khusus. Tartil itu ketika kita bisa membaca ayat-ayat khusus itu dengan benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Untuk pembelajaran hari ini, metode-metode Al-Quran sampai di sini. Jadi ada 6 metode dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama ada metode tradisional, ada metode Iqra, ada metode Qiraati, ada metode QRQ, ada metode Umi, ada metode Kibar. Kita bisa mengaplikasikannya metode-metode tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memilih metode mana yang menurut kita itu lebih mudah untuk belajar membaca Al-Quran, supaya membaca Al-Quran kita itu lebih baik lagi sesuai dengan ilmu tajwidnya. Marilah kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.